أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. Oke, bentar lagi kita mulai untuk membahas huruf-hurufnya ya, biar nggak ketukar-tukar ya. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. Kita ulang, kayaknya ada yang salah tadi. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. Oke, sekarang kita akan mulai ya, sambil membahas kesalahan-kesalahan huruf ya. Kita mulai. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. Nah, ini banyak huruf yang keliru tadi ya. Banyak huruf ini nih teman-teman, kita bahas satu aja ya. Hurufnya sama tapi di berbagai tempat yang berbeda. Nah, ini masih banyak orang yang melafalkan kalimat ini, huruf ini. Nah, yang saya tandai dengan warna merah atau saya tandai dengan yang saya tandai dengan warna merah ini salah baca. Ya, teman-teman, saya tandai dulu kalimatnya dengan warna kuning, ya. Nah, perhatikan di kalimat ini, teman-teman sekalian, ini terdapat huruf ain. Saya tandai warna merah, ya, karena yang akan kita bahas sekarang ini kesalahan besar. Kesalahannya sering kali terjadi dan kesalahan ini kesalahan besar ketika kita melafalkan huruf ain berharokat. Apa kesalahannya teman-teman sekalian? Nah, kita lihat ya. Ain ketika berharokat, salah satu kesalahannya, saya izin ya pakai buku saya. Teman-teman yang sudah punya buku tinggal dibuka halaman 10. Ain ketika berharokat, salah satu kesalahan yang sering kali terjadi, dan ini kesalahan besar terdapat di poin 1. Apa? Seringkali tertukar dengan huruf hamzah. Contohnya yang harusnya kita baca ilma, banyak orang melafalkan ilma. Itu salah besar. Ya, yang harusnya kita baca an-naimi, tapi kita baca an-naimi. Nah, ini kesalahan besar ya. Jangan sampai dibaca isyatin tapi kita baca aisyatin. Nah, kenapa huruf ain ini suka ketukar teman-teman? Karena teman-teman sedang tidak melafalkan ain sesuai dengan tempat keluarnya.
Jadi setiap huruf hijaiyah punya tempat keluar, dalam istilah tajwidnya namanya makhraj. Makhraj itu tempat keluar. Di mana makhraj huruf ain dia dilafalkan dari tengah tenggorokan. Nah, jadi Bunda pastikan dia dilafalkan dari sini Bunda. Nah, sip ya. Kalau teman-teman mau lafalkan ainnya kok tapi kayak nuansanya kayak huruf hamzah. Nah, teman-teman, huruf hamzah itu bukan di tengah tenggorokan. Ya makhrajnya. Nih kita baca dulu sebentar ya. Makhraj dari hamzah itu dari tenggorokan pangkal, bukan tengah. Ya tuh, kesalahan fatal seringkali dikeluarkan dari tengah tenggorokan. Jadi hamzah dan ain ini seringkali ketukar-tukar Bunda, abang kakak. Ya. Contoh nih, hamzah tuh di sini Bunda. Di tenggorokan yang paling bawah. Kalau ain tadi di sini. Tuh. Beda titik kan? Beda tempat kan? Nah, jadi rasakan ain itu jangan sampai dari pangkal. Jangan sampai dari bawah, Bunda. Jangan sampai di sini, tapi di sini. Ya. Oke, beda bunyinya antara yang salah anhu dengan anhu. Caranya gimana biar hamzah kita itu jadi ain? Caranya kalau hamzah itu dilafalkan lebih ringan Bunda, nggak perlu full effort gitu. Cuman biasa kayak kita melafalkan alfabet A, I, U aja. Cuman kalau ain itu kan karena dia harus dari tengah tenggorokan, coba lebih dikasih ngeden lagi sedikit. Kalau dia gak di ngedenin, jadinya hamzah ya. Jadi bukan dibaca dari pangkal tenggorokan abidun, tapi dari tenggorokan tengah abidun. Jadi bukan dibaca abatum, tapi dibaca abatum. Sampai sini faham atau tidak teman-teman? Yang sudah mulai faham pelan-pelan boleh komen faham di kolom komentar ya. Kita bahas, kita contohkan bunyi salah dan bunyi benar seperti ini biar teman-teman ngeh apa yang teman-teman baca, apakah sudah tepat hatamannya atau cuma lewat aja huruf-huruf yang dibaca ya. Jadi jangan sampai dibaca. Nah, kira-kira mana bacaan yang tepat teman-teman? Contoh pelafalan 1 atau contoh pelafalan 2. Yang 1 yattabi'una, yang 2 yattabi'una. Nah, kira-kira mana pelafalan ain yang lebih sesuai? Yang 1 ya. Karena yang 2 tadi yang kita contohkan itu hamzah, bunyinya beda antara yattabi'una tenggorokan tengah, yattabi'una tenggorokan pangkal. Itu beda keluarnya. Huruf yang keluar pun beda karena makhrajnya beda gitu ya. Oke, lanjut. Jadi di sini banyak ain nih. Ini ain ya, ini ain nih. Ini juga ain. Nah, ini semuanya ainnya harus jelas, jangan sampai melipir-lipir ke hamzah. Oke, kita coba ya. Kita ulang. Yauma idzi yattabi'una ad-da'iya la 'iwajalah wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa. Tuh. Di sini ini jangan ketukar-tukar nih. Ya, ada ain dulu, baru setelahnya hamzah. Jangan nyampur-nyampur dua-duanya jadi hamzah. Fala tasma'u illa. Yang awal ain dulu, tenggorokan tengah, yang berikutnya hamzah tenggorokan pangkal. Fala tasma'u Afwan. Tuh jadi ain dua-duanya, jangan juga. Ya. Fala tasma'u illa hamsa. Oke. Ainnya dijaga ya. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahman. Nah, di kalimat ini teman-teman, saya tandai dulu dengan warna kuning. Dan di sini yang ingin kita bahas lagi-lagi kesalahan besar. Saya tandai hurufnya dengan warna merah. Bunda, ini huruf H. Ya. Ini namanya huruf H atau sering disebut dengan H kecil atau H pedas. Kesalahan besar di H kecil ketika dia dalam kondisi sukun atau mati seperti ini apa? Saya izin bahas dari buku saya lagi.
kita buka halaman H kecil yang keadaannya sukun atau bersukun. Ada di halaman 15. Perhatikan. H kecil ketika sukun, salah satu kesalahannya sering kali terjadi, sebentar ya, dingin juga nih. Salah satu kesalahannya sering kali terjadi ketika kita melafalkan H kecil sukun adalah, nih kita lihat ya, di poin 1 Bunda, apa? Maaf, yang poin 2 yang ingin kita bahas. Nah, poin 2 yang ingin kita bahas apa? Seringkali tertukar dengan huruf kho. Nah, ya, tuh. Tadi yang kita baca huruf kho. Nah, ada nggak di sini yang melafalkan H kecil masih ketuker-tuker sama huruf kho? Nah, itu salah besar, hati-hati. Ya, contoh. Ya, ini bacaan yang keliru jadi huruf kho. Tahtiha. Yang seharusnya gimana bunyinya? Tahtiha. Jangan sampai dibaca ayah sabu, tapi kita baca ayah sabu. Perhatikan detil bunyinya. Ini bacaan yang salah, jadi kho, rihlata, yang seharusnya rihlata. Jadi beda karakter nafas, Bunda. Nah, gimana cara membedakannya? Pastikan teman-teman melafalkan H kecilnya bukan semau kita, tapi sesuai dengan makhraj. Makhraj itu panduan utama banget buat kita melafalkan huruf-huruf dengan tepat, teman-teman. Ya, tempat keluar H kecil itu di mana? Sama kayak ain, di tenggorokan tengah, Bunda. Cuma bedanya kalau ain itu nggak keluar nafas, kalau H dari tengah tenggorokan ngalir dengan nafas yang karakternya berbisik. Kalau tepat dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan, Bunda. Ya, kalau kho di mana? Nah, kalau kho itu nih, kita lihat teman-teman. Nah, kalau kho itu keluar dari tenggorokan paling atas atau bagian terluar dari tenggorokan kita atau bagian ujung tenggorokan. Nah, sekarang kita lihat gambar ya. Tadi kalau H kecil dilafalkan di sini. Lihat titiknya sama kayak huruf H kecil ya. Maaf, kayak huruf ain ya. Ha, hi, hu. Karakter nafasnya berbisik, lembut, bersih. Tapi kalau dia berubah jadi huruf kho, kenapa bisa? Nah, lihat titiknya pindah ya. Toh, pindah kemana? Pindah ke atas ya, pindah ke ujung. Nah, ini kalau dilafalkan dari sini, terlalu keluar, jadinya kho. Kho itu karakter nafasnya lebih kresek-kresek, lebih kasar. Ya, kalau ini kan H kecil, nih, lembut. Kalau kho, tuh dia lebih kasar. Ya, kalau H kecil lebih lembut, lebih berbisik. Ya, sehingga teman-teman sahabat-sahabat sekalian, kalau teman-teman melafalkan kho-nya kok masih kayak huruf H kecilnya kok masih kayak huruf kho, berarti kurang dalam makhraj teman-teman. Bukan dibaca rihlata, tapi dibaca rihlata. Ya, bukan dibaca fasabih, tapi fasabih. Lebih dalam lagi, teman-teman. Oke? Ya. Contoh satu lagi, jangan sampai dibaca ahqoban, tapi dibaca ahqoban. Nah, saya berharap dicontohkan bunyi salah bunyi benar ini, teman-teman betul-betul mengenal bunyi huruf bukan cuma dari bentuk, tapi dari bunyi. Karena ada huruf-huruf yang bentuknya beda jauh, tapi bunyi mirip-mirip. Nah, kalau H kecil dengan kho udah bentuknya mirip, bunyinya hampir mirip. Kalau dilafalkannya sama, salah besar. Nah, jadi harus dikenali betul-betul secara utuh. Bukan cuma dari bentuk, ya. Oke? Nah, sekarang sampai sini dulu sebelum lanjut. Faham atau tidak? Yang faham boleh komen faham ya di kolom komentar. Nih, yang sudah mulai faham perbedaannya, boleh komen faham di kolom komentar. Nah, silakan. Jadi, teman-teman ketika baca Quran itu nanti lebih jelas, oh huruf-hurufnya seperti apa. Jadi panjang pendek hukum tajwidnya diperhatikan, samar dengung lebur yang begitu, tapi huruf-huruf juga nggak dilewat. Karena justru itu persatuan terkecil dari tajwid itu tajwidul huruf. Gitu ya. Oke, paham ya? Kalau betulan paham, sekarang kita kembali ke dalam ayat. Ya, kira-kira mana bacaan H kecil yang lebih tepat? Contoh 1 atau contoh 2? Yang 1, illa man adzina lahur rahmanu. Yang kedua, ar-rahmanu.
Nah, kira-kira yang satu atau yang kedua? Kalau yang ke satu Ar-Rahmanu, kalau yang kedua Ar-Rahmanu. Yang ke satu teman-teman ya. Jadi jangan lagi ketukar. Oke, lanjut. Ya, karena itu salah besar. Tertukar huruf salah besar. Jadi jangan disepelekan nih bahasan huruf ini ya. Lanjut. Illa man adzina lahu rahmanu wa radiya lahu qawla. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Nah, ini menarik nih, teman-teman. Ada bahasan dua huruf yang sama cuman beda tempat. Nah, ya. Ini dua-duanya huruf ya dalam kondisi bertasydid, Bunda. Ya. Yang satu harokat, yang satu juga harokat, cuman beda harokat. Yang satu kasroh baris bawah, yang satu dhammah. Nah, yang tadi kita baca dua-duanya ya tasdidnya tidak maksimal. Saya contohkan dulu. Ini bacaan yang tadi kita baca ini ya tasdidnya sedang tidak kita maksimalkan. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Apa kesalahannya? Yang sudah punya buku langsung dibuka halaman ya bertasydid ya. Oke, itu halaman 44 kita fokusnya di ya tasydid tuh. Ya. Apa kesalahannya tasydid yang tadi kita baca? Poin 1. Tuh udah pada pinter di kolom komentar. Apa? Tidak naber atau tidak dibaca dengan nabroh, naber. Ya, kalau ada yang belum tahu naber itu apa? Naber itu penekanan yang lebih kuat pada huruf ya bertasydid sehingga suara bacaannya terdengar lebih meninggi dibanding sekitarnya karena ada naber. Contoh, ya, ini bacaan yang dilafalkan tanpa naber, ayyana. Dan ini yang dibaca dengan naber, ayyana. Ini bacaan yang kurang tepat, illiyina. Harusnya illiyina. Penekanan pada ya tasydid ini yang disebut dengan naber itu yang membuat ya-nya menjadi terasa tasydid dan huruf sebelum ya tasydidnya nggak kedengeran jadi mad, jadi panjang. Ya, jadi bukan dibaca qayyimatun, tapi kita baca qayyimatun. Ada penekanan di i-nya itu ada penekanan. Ya, enggak dibaca min ayyi syai'in. Tapi kita baca min ayyi syai'in. Jadi ada penekanan yang lebih kuat pada huruf ya bertasydid. Ya. Oke, paham sampai sini? Satu lagi ya. Jadi enggak dibaca al-bayyinatu, tapi ditekan di atas tasydidnya al-bayyinatu. Paham sampai sini? Nah, tinggal teman-teman praktekkan ke sini. Jangan sampai dibacanya lempeng-lempeng kayak tadi. Lil hayyil qayyum, tapi wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Faham sampai sini teman-teman sekalian? Bisa dibedakan? Yuk, biar bacaan Al-Quran kita semakin sesuai kaidah. Bukan cuman kuantitas yang kita upayakan, tapi kualitas baca. Lanjut. Wa qad khaba man hamala zulma. Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulma. Oke, teman-teman, saya ingin membahas di kalimat ini Bunda, Abang Kakak, ya. Saya tandai dengan warna kuning dulu biar teman-teman terfokuskan fokusnya. Nah, perhatikan kalimat yang saya tandai dengan warna kuning. Bunda, ya, di kalimat ini saya ingin membahas kesalahan besar juga nih
yang sering kali terjadi. Ini namanya huruf dha bunda. Ya, dha-nya dalam kondisi berharokat. Nah, sepakat nggak? Siapa di antara teman-teman yang melafalkan huruf dha? Kesalahan besarnya, kalau teman-teman belum mengeh itu kesalahan besar, kita coba sampaikan. Siapa di antara teman-teman ketika melafalkan huruf dha, ya, dha berharokat, masih suka tertukar dan bingung apa bedanya dengan huruf dzal? Kalau ada boleh komen saya. Ada? Siapa di antara teman-teman yang melafalkan seharusnya huruf dha tapi dibaca kayak bingung apa sih sebenarnya bedanya sama huruf dzal? Ada. Nah, hati-hati. Ini mirip tapi beda. Namanya mirip bukan sama. Maka kalau disamakan salah karena beda. Walaupun mirip, gitu ya. Oke. Lantas apa yang membedakan contoh? Ya tadi dha-nya berharokat dhammah ya. Nah, jangan cuma dibaca begini. Yuhafizuna. Itu salah, teman-teman. Yuhafizuna. Harusnya yuhafizuna. Beda nggak bunyinya? Coba ya, biar kita berupaya baca Al-Quran kita itu nggak gerusak-gerusuk, teman-teman. Ya, beda ya? Beda ya? Nah, ini bacaan yang salah sekali lagi. Yuhafizuna. Bacaan yang lebih tepat. Yuhafizuna. Ya, contoh lagi. Ya, di sini. Ini bacaan yang salah. Falyanzuri. Yang lebih tepat falyanzuri. Nah, gimana cara membedakannya? Gini bunda, kenapa huruf dha dan huruf dzal ini ketika dilafalkan ya bunyinya hampir sama? Karena dha, oke, perhatikan, maaf ini ada rambut. Nih ulang ya, karena huruf dha, oke, dengan huruf dzal, nah ya, makhraj mereka sama. Tempat keluar mereka tuh sama bunda, nggak ada beda. Nih kita lihat huruf dha dulu. Dha keluar dari ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas. Bedain sama dzal, nggak ada beda. Dzal keluar dari ujung lidah menyentuh ke ujung gigi sari atas. Bahkan bawahnya sama nih. Dha ditempelinya secara tipis-tipis, tidak perlu ditekan kuat-kuat. Dha disentuhkan secara tipis-tipis, tidak ditekan kuat-kuat. Sama bunda. Lantas apa yang membedakan? Yang membedakan adalah karakter tebal tipis dari huruf tersebut. Dha termasuk ke dalam huruf yang tafkhim. Ya. Dzal termasuk ke dalam huruf yang tarqiq. Tuh. Apa bedanya? Oke, kita mulai dari dha dulu. Dha itu huruf tafkhim, artinya karakter dia dibaca dengan suara yang tebal. Oh, berarti kalau huruf dzal tarqiq, ya dia dibaca dengan tipis. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membedakan yang dalam pelafalan? Apa yang membuat huruf tebal dan huruf tipis berbeda? Nah, kita mulai dari dha. Dha, karena dia termasuk ke dalamnya huruf yang tafkhim atau tebal, maka lihat sifat poin ketiga. Nama sifatnya isti'la. Isti'la itu apa? Terangkat bagian pangkal lidah. Oh, berarti huruf dzal tidak terangkat dong. Betul, karena dzal adalah huruf yang tarqiq tipis, maka sifatnya istifal. Poin ketiga, terhampar pangkal lidah. Ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, mana pangkal lidah? Pangkal lidah itu bagian ini bunda, abang kakak nih ya. Saya siapin, saking cintanya saya sama teman-teman. Nih, saya siapin ya. Nah, teman-teman yang saya cintai, perhatikan. Nih, pangkal lidah itu yang nomor 4 nih. Nih yang saya tunjuk nih. Nah itu pangkal lidah. Jadi kalau huruf tipis pangkal lidahnya datar kayak begini. Tuh, datar, begini kan? Nah, lidah dalamnya datar, terhampar huruf tipis. Tapi huruf tebal, kenapa tebal? Karena diangkat pangkal lidahnya begini. Sehingga bunyinya pasti beda. Yang satu tipis, yang satu tebal. Paham? Nah, dari perbedaan mengangkat pangkal lidah tadi bunda, ya harusnya bunda bisa rasakan perbedaan antara, ya perhatikan ya, perbedaan antara ini ya. Nih, saya contohkan biar pelan-pelan ya. Yang ini wu. Yang ini zu. Zu. Yang ini wu. Bunyinya lebih tebal mana? Pasti lebih tebal huruf wu. Ya, sampai sini dulu paham? Pelan-pelan, nanti kita praktek lagi. Yo, paham?
Ya, biar teman-teman juga oh iya ya baca Quran tuh ternyata harus diperhatiin ya. Nggak bisa cuman asal cepat aja ya gitu. Saya selama ini berkutat di hukum tajwid, irfa, idgham, idhar lanjutkan, tapi huruf diperhatikan gitu maksud saya. Jangan dilewat hurufnya. Ya, gitu. Ya, contoh misalnya Bunda, Abang Kakak nih. Ini nggak boleh kita baca makzumun, tapi kita baca makzumun. Ya, dibedain tebal tipisnya. Jangan sampai ini bacaan yang salah. Yang zuruna, tapi kita baca yang zuruna. Ya, paham sampai sini? Ya, nah tinggal teman-teman praktekkan di sini nih. Kira-kira mana bacaan yang tepat? Yang nomor 1 atau yang nomor 2? Yang 1 ya khofu zulman, yang 2 zulman. Kira-kira mana yang lebih tepat? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 zulman, 2 zulman. Tuh. Jadi teman-teman kalau udah pada tahu jawaban yang tepat nomor 2 tuh, dominan juga jawab nomor 2. Alhamdulillah, jangan lupa teman-teman sekalian ya gitu. Jadi teman-teman mengupayakan kuantitas tapi kualitas nggak dilewat. Diperhatikan punya waktu untuk mengupgrade kualitas, bukan memperbanyak kuantitas saja gitu. Ya. Momentum Ramadan jadikan untuk khataman tapi jadikan untuk waktu belajar juga. Bukankah kita manusia itu butuh momentum nih? Nah, momentum Ramadan dimanfaatkan ya. Semoga istiqomah sampai nanti setelah Ramadan. Ya. Kita ulang ya. Jadi tebalkan. Fala yakhafu zulman wala hadma. Oke, lanjut. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id. Lanjut ya. Wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattakuna aw yuhditsu lahum dzikra. Bunda, ini saya ulang-ulang pembahasannya kayak kemarin ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah merasa bagus atau bosan nggak apa-apa ya. Wajar kok manusia, cuman saya tidak akan bosan untuk mengulang-ulang. Karena tugas saya di situ untuk mengulang-ulang. Ya, Bunda, perhatikan. Kalau teman-teman ada yang nonton suara sama gambarnya nggak bareng, sinyal teman-teman error. Keluar dulu aja dari live ini, masuk lagi. Oke, perhatikan teman-teman sekalian. Di kalimat ini, khususnya di huruf yang saya tandai dengan warna merah, yaitu huruf Qaf. Qafnya berharokat, tadi ada salah besar. Ya, salah besarnya apa Bunda, Abang, Kakak sekalian? Nih, ya. Siapa di antara teman-teman ketika melafalkan huruf Qaf masih melafalkan Qaf nih ya, ada di buku saya halaman ke-26, Qaf berharokat. Kesalahan besar yang sering kali terjadi, poin 1, tertukar dengan huruf Kaf. Nah, siapa di antara teman-teman yang melafalkan Qaf masih ketukar-tukar jadi kayak huruf Kaf? Boleh komen saya. Ini bukan kesalahan yang remeh. Kalau kesalahannya udah melipir ke huruf-huruf yang lain tertukar, bukan kesalahan yang kecil. Ya. Oke. Nah, kenapa bisa Qaf dan Kaf ini tertukar? Ya, karena Qaf yang teman-teman lafalkan keluar percikan nafas tuh. Ya. Oke, sekarang kita bahas dulu. Kenapa Qaf dan Kaf ini mirip bunyinya? Ya, kenapa? Karena Qaf dan Kaf sama kayak tadi huruf Dha dan Zal. Makhrajnya sama, hampir serupa. Nih, ya kita lihat ya. Nah ini makanya harus kenal bunyi, bukan kenal bentuk. Dari segi bentuk Qaf dan Kaf beda jauh Bunda. Ya, tapi kok teman-teman gak belajar bunyi, teman-teman melafalkannya sama aja. Kenapa? Karena bukan bentuk, teman-teman salah Qaf. Kaf itu bukan karena bentuk yang mirip, tapi bunyinya yang mirip. Dan teman-teman tidak mengenal bunyinya. Kita tidak mengenal bunyinya, maka kenali bunyinya. Ya, Qaf ya dan Kaf sering kali tertukar. Kenapa? Karena makhraj mereka berdekatan. Ya, sama bahkan di mana dari pangkal lidah tuh. Qaf pangkal lidah, Kaf juga pangkal lidah. Makanya nggak aneh kalau mereka suka ketukar-tukar.
Makanya perhatiin, yuk bareng-bareng. Qaf, walaupun di pangkal lidah, perhatikan. Dia pangkal lidahnya menyentuh ke bagian langit-langit lunak saja. Kalau kaf dia nempel ke bagian langit-langit yang lunak dan keras. Ya. Oke. Nah, kita lihat gambar bedanya apa nih. Kalau qaf begini, Bunda lihat. Nih saya kecilin dulu. Jadi lihat pangkal lidahnya semua nempel ke langit-langit yang ini, yang paling dalam. Ini langit-langit yang teksturnya lunak tadi. Cuman kalau huruf kaf, dia maju sedikit Bunda. Tuh. Tuh kelihatan? Bedakan antara ini dengan ini. Ini dengan ini. Lebih depan kaf itu Bunda. Nah, maka akan ketahuan, oh berarti qaf saya kalau misalnya dia masih keluar nafas, itu karena impact pangkal lidahnya kurang dalam. Pangkal lidah, ya betul. Harusnya kan ku. Kalau kaf, ku. Dia ada percikan-percikan nafas. Bunda, ya kalau qaf itu kita lihat sekarang dari segi sifat, dia jahar tertahan nafas. Kalau kaf dia hams terpercik nafas. Caranya gimana? Lafalkan sesuai makhraj tadi. Jangan sampai terlalu keluar huruf qaf. Nanti kenanya huruf kaf, ku. Harusnya ku. Tidak ada ku. Nggak ada percikan-percikan nafas karena itu di luar kodrat dari huruf qaf. Nah, siapa yang baru kenal ternyata qaf dan kaf begini perbedaannya, persamaannya? Boleh komen saya. Ya, siapa yang baru kenal selama bertahun-tahun ngaji? Ya, baru kenal nih. Yuk saya temenin pelan-pelan. Ya, sekarang prakteknya. Prakteknya gimana? Saya izin pakai buku saya. Ya, biar nggak buru-buru. Oke, nah maka jangan sampai dibaca Qur'anun, tapi dibaca Qur'anun. Ya, jangan sampai dibaca wala yuthiku, tapi wala yuthiku. Jangan sampai dibaca yakulu, tapi kita baca yakulu. Jangan sampai dibaca yakumu, tapi kita baca yakumu. Ya, oke, lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya. Jadi, mana kira-kira bacaan yang tepat? Nomor 1 atau nomor 2? Yang 1, yattaquna. Yang kedua, yattaquna. Mana qaf yang lebih tepat? 1, yattaquna. 2, yattaquna. Nah, yang nomor 1 atuh Bunda. Nomor 2 keluar nafas. Ini masih warna-warni, berarti belum kenal dengan apa yang dibaca. Ya, gitu. Yang 1 yattaquna. Itu yang benar. Yang salah yattaquna. Bisa mendengarkan ini enggak perbedaan antara ku dengan ku? Ku dengan ku. Nomor 2 seperti kaf. Nomor 2 memang kaf, bukan seperti lagi. Ya. Yang 1 ini huruf qaf. Yang kita baca huruf kaf kalau nomor 2, yattaquna. Ya. Oke. Nah, itu perlu pembiasaan. Ya, makanya nanti kalau baca Quran jangan tergesa-gesa ya. Perhatiin apa yang dibaca ya. Kalaulah kita tadabbur aja jarang, ya, terjemah jarang, jangan sampai bacaannya juga gimana kita. Karena ada aturan main. Ya. La'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra. Ini kalau mau kita bahas juga bisa, teman-teman. Yuk, ya. Biar hatamannya banyak ya. Ya, pembelajarannya. Perhatikan. Bunda, di kalimat ini sekarang saya izin bahas kesalahan kecil. Nah, kalau tadi yang saya tandai warna merah kesalahan besar, sekarang kita coba kesalahan-kesalahan yang kecilnya. Bunda, ini namanya huruf kaf sukun Bunda. Kaf namanya, tapi dalam kondisi bersukun. Nah, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf kaf sukun apa teman-teman? Nih yang ingin saya bahas satu aja.
Poin berapa? Nih, kaf sukun ada di halaman 31 di buku saya. Ya, kesalahannya poin 2 Bunda. Dilafalkan dengan pantulan. Contohnya pantulan gimana? Ini bacaan yang salah. Takdzibin. Takdzibin. Ini bacaan yang lebih tepat. Takdzibin. Takdzibin. Ini bacaan yang salah. Ahlaktu. Ini bacaan yang benar. Ahlaktu. Ini bacaan yang salah. Wal hikmata. Ini bacaan yang benar. Wal hikmata. Bisa difahami? Kaf gak boleh mantul. Kenapa Bunda, abang, kakak? Karena kaf punya sifat. Udah kenal belum sama sifat huruf kaf? Nah, kenalan. Kaf dari poin 1 sampai dengan 5 tidak kita dapati sifat memantul. Atau dalam istilah tajwidnya apa? Kolkolah. Nggak ada kan? Nah, kaf itu yang terhighlight ketika sukun sifat poin 1 apa? Terpercik nafas. Ada percikan nafas. Ya. Oke, jadi sekali lagi ini bacaan yang keliru, zikrun. Ini bacaan yang tepat, zikrun. Ini bacaan yang keliru, tukrimuna. Dan ini insya Allah bacaan yang tepat, tukrimuna. Sampai sini paham teman-teman? Sampai sini paham? Yuk sambil santai, sambil belajar. Ya. Nah, yang sudah mulai paham boleh komen paham. Masya Allah. Ya. Sip. Ada yang baru pertama kali belajar ngaji tapi belajarnya huruf terus. Bedain huruf salah, huruf benar. Ada baru pertama kali belajar ngaji tapi jarang dibahas idgham izharnya, nanti kita bahas, ada waktunya. Ya, perhatikan Bunda. Jadi jangan sampai dibaca. Nah, kira-kira mana yang tepat? Tadi teman-teman sudah sepakat, sudah pada komen faham. Sekarang kita coba kuis. Di kalimat dari ayat yang tadi kita baca, mana kaf sukun yang tepat? Nomor 1 atau nomor 2? Yang satu, lahum dzikra. 2, lahum dzikra. Mana? 1 atau 2? Ya. 1 dzikra. 2 dzikra. Tuh, masih aja ada yang beda ya. Nggak apa-apa, makanya kalau nggak diulang-ulang aja masih ada yang salah, apalagi nggak diulang-ulang. Ya, tapi dominan sudah tepat. Yang mana yang betul? Yang nomor 1 Bunda. Yang nomor 2 yang masih jawab nomor 2. Perhatikan beda. Nomor 1 dzikra. Nomor 2 dzikra. Ada pantulan. Ya. Oke, nah yuk kita ulang-ulang ya. Biar apa? Biar teman-teman nempel ya. Bunyi salah, bunyi benarnya teman-teman nempel. Jadi ketika teman-teman tahu, oh bunyi salah itu gimana, bunyi benar itu gimana, terekam dalam ingatan teman-teman, teman-teman akan lebih hati-hati dalam membaca. Akan lebih khusyuk, akan lebih fokus ya. Lanjut. Yang mau lanjut boleh komen lanjut ya teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Kita mulai ya. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. Nah, ini menarik kalau kita bahas juga Bunda. Ada yang tahu ini huruf apa? Nih, saya tandai pakai warna hijau. Ini namanya adalah huruf qaf. Ya, qaf bertasydid. Harokatnya dhammah. Oke. Kalau kita berhenti pada huruf qaf, maka kan harokat dhammahnya berubah jadi sukun. Kalau qaf ketika sukun punya sifat apa? Punya sifat namanya qalqalah, betul nggak? Ya nggak? Ya. Nah, jadi kalau kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun, harokatnya dhammah, karena kita di sini milih ada waqaf jaiz di sini. Dia boleh lanjut, boleh stop. Kita milih yang stop misalnya ya. Maka stop pada huruf berharokat dhammah. Dhammahnya jadi sukun. Nah, qaf sukun punya sifat namanya qalqalah. Berhenti pada huruf qalqalah, maka qalqalahnya qalqalah apa namanya? Kalau misalnya ada di ujung kalimat dan berhenti, qalqalah apa namanya? Boleh komen? Ya. Ada yang tetap mengatakan qalqalah kubro, boleh. Tapi saya mengambil pendapat ini lebih kuat daripada hanya sekedar kubro, Bunda. Ini qalqalahnya namanya akbar. Kenapa? Karena ada tasydidnya.
Jadi karena ada tasdidnya, tasdid itu kan artinya syiddah, kuat, ditekan dulu dia, baru keluarlah kolkolahnya. Nah itu namanya kolkolah akbar. Contoh, kalau kolkolah kubro di sini, kalau misalnya kita lafalkan tanpa tasdid, itu baru kolkolah kubro. Contohnya al-haqqo. Tapi kalau ada tasdid, bukan al-haqqo, tapi al-haqqo. Ada yang baru pertama kali dengar kolkolah akbar? Boleh komen saya, tuh. Ya. Nah, gitu, pelan-pelan. Sok. Ya, pilih cepat-cepat. Tapi ternyata teman-teman huruf-hurufnya banyak yang kelewat. Atau lebih pilih pelan-pelan. Tapi teman-teman tahu apa yang dibaca. Ya. Nah, jadi cara bacanya gimana? Tasdidkan dulu qafnya, baru lempar pantulannya. Fata'ala Allahul Malikul Haqqo. Gitu. Ada kayak ditahan, tapi bukan ditahan, tapi ditekan dulu. Kan tasdid itu kuat, syiddah, ditekan dulu, kuat. Ya, baru pantul, ya. Fata'ala Allahul Malikul Haqqo. Nah, teman-teman bebas kalau ada istilah lain berhenti pada huruf qalqalah yang tasdid, misalnya ada qalqalah apa, monggo silakan. Yang penting cara bacanya benar. Teman-teman ada tetap bilang qalqalah kubro, tapi kalau cara bacanya benar, ya benar bacaannya. Ya. Kalau lanjut gimana cara bacanya? Ya udah tinggal harokat dhammahnya dibaca. Al-Malikul Haqqu wala, enggak ada qalqalah. Karena jadi dhammah. Kalau lanjut ya, ingat qalqalah itu hanya muncul ketika sukun. Kalau berhenti kan qafnya jadi sukun, baru ada qalqalah dia. Ya, kalau nggak berhenti nggak ada sukun, nggak ada qalqalah. Qalqalahnya jadi apa? Jadi harokat dhammah lagi. Paham sampai sini? Sekali lagi ya, kita contohkan ya. Jadi bukan dibaca Fata'ala Allahul Malikul Haqqo. Ya, tapi Fata'ala Allahul Malikul Haqqo. Paham? Lanjut ya. Oke. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabl. Nah, ini kita bisa bahas lagi. Tuh, ya. Dan semuanya dimulai dari huruf bahasan kita. Bunda, abang kakak sekalian, di kalimat ini saya langsung bahas kesalahannya warna merah ya. Nih, Bunda, ini huruf ain sukun. Yang tadi kita baca kesalahannya bukan main besarnya Bunda. Apa? Nih. Perhatikan. Kita buka buku saya halaman 11. Ain sukun, ya. Kesalahan yang sering kali terjadi, poin 1, ini kesalahan besar dari huruf ain apa? Tertukar dengan huruf hamzah sukun. Ini nggak main-main. Kalau teman-teman baca ain dan hamzah sama, salahnya salah bukan main. Karena salah besar. Bedanya apa? Nih contoh ya. Jangan dibaca hamzah budu, tapi dibaca ain budu. Jangan dibaca hamzah nikmatin, tapi dibaca ain ni'matin. Jangan dibaca hamzah a'malahum, tapi dibaca ain a'malahum. Ya, oke. Nah, bedanya apa? Oke, kenalan. Yuk, jangan malas untuk kenalan. Kenalan. Nih, ya, kalau ain dan hamzah itu bedanya sifatnya apa? Dari makhraj dulu deh. Sok dikenali. Ya. Teman-teman harus belajar huruf itu sesedap teman-teman belajar hukum tajwid. Ikhfa, idgham, izhar, harus sesedap itu belajarnya. Ya, justru ini kesalahan paling kecil Bunda. Kesalahan paling esensial dalam membaca Quran itu huruf. Ain dilafalkan dari tengah tenggorokan. Saya ulang-ulang, ya. Hamzah dilafalkan dari pangkal tenggorokan. Ain dilafalkan dari sini, tengah tenggorokan. Hamzah dilafalkan dari sini, tenggorokan bawah. Ya. Lalu apa bedanya? Kalau ain dia dari segi suara Bunda, karena dilafalkan di tengah tenggorokan, suaranya harus tawasud. Apa tawasud? Pertengahan suara. Jadi dia sedikit mengalir. Kalau hamzah, ya, karena dia di pangkat tenggorokan, sifatnya apa dari segi suara? Poin 2, syiddah, tertahan suara.
Nah, jadi bedanya apa? Dari segi makhraj dan suara, Bunda. Nih, misalnya kembali lagi ke ain ya. Kalau kita baca dari pangkal tenggorokan, pasti bunyi hamzah yang keluar pasti putus bunyinya, Bunda. A'toinaka. Harusnya dari tengah tenggorokan, Bunda. A'toinaka. Jangan jadi hamzah, Bunda. Mim ba'di. Tapi mim ba'di. Jangan jadi hamzah, Bunda. Wa wada'na. Tapi ain, Bunda. Wa wada'na. Yo, kita perbanyak contoh. Jangan jadi hamzah, Bunda. Yu'tika. Jadikan ain, Bunda. Yu'tika. Jangan hamzah, Bunda. Ya lamu tapi ain. Ya lamu. Faham sampai sini? Yang sudah mulai faham sedikit-sedikit boleh komen faham. Silahkan. Yuk ya. Pelan-pelan aja, sambil enjoy aja. Gak harus cepet-cepet, Bunda. Di live kita tidak akan mengiming cepat dan lambat. Ya, itu masalah waktu, masalah hasil gimana Allah aja. Tapi sudah berikhtiar dengan maksimal belum belajarnya, atau selewat-selewat. Ya. Oke, yuk lanjut lagi, Bunda. Nah, sekarang kalau sudah paham kira-kira mana bacaan yang tepat? Nomor 1 atau nomor 2? Yang 1. Wala ta'jal. 2. Wala ta'jal. Mana kira-kira yang lebih tepat, teman-teman? Nomor 1 atau nomor 2? Ya, nomor 2. Saya janji akan dampingi teman-teman perlahan-lahan sambil santai, tapi dari bahasan yang paling penting, huruf. Ya, jawabannya nomor tepat nomor 2. Barakallahu fikum. Dominan jawab nomor 2. Ya, teman-teman sekalian. Lanjut ya. Afwan. Wala ta'jal bil Qur'ani. Bisa lagi-lagi kita berhenti di kalimat berikutnya boleh. Maaf ya banyak berhenti di live kita mah ya. Izin teman-teman ya. Izin ya. Biar ada pembelajaran yang terfokuskan, Bunda. Ya. Oke, Bunda, di kalimat ini saya hapus dulu. Nah, ya. Di kalimat bil Qur'ani ini ada kesalahan kecil. Nah, sekarang kita bahas kesalahan kecil di huruf ini. Huruf apa ini? Huruf ro. Ya, huruf ro sukun. Masya Allah. Huruf ro ketika sukun, Bunda, itu ada aturan main. Ya, kita lihat dulu di sini ro sukun didahului harokat dhammah. Nah, apa kesalahan kecilnya, Bunda? Saya izin pakai buku saya lagi. Kita bahas per kondisi huruf, bukan hanya per huruf. Ro bersukun, kesalahan yang sering kali terjadi, Bunda, poin 3. Dibaca malah tipis. Ketika ro sukunnya diawali oleh huruf berharokat fathah atau dhammah. Dan sebaliknya malah dibaca tebal ketika diawali oleh huruf berharokat kasroh. Jadi intinya gimana? Gini, Bunda. Kalau ada ro Kalau ada ro sukun sebelumnya adalah vokal A, O atau U, maka tebalkan dia. Kalau sebelumnya I, maka tipiskan dia. Oke? Faham? Nah, contohnya, ini bacaan yang salah. Nih, misalnya ya. Ini bacaan yang salah. Zurtumu. Ini bacaan yang tepat. Zurtumu. Ini bacaan yang tipis ro-nya. Wal mursalati. Tetot. Yang betul? Wal mursalati. Bagaimana cara menebalkan dan menipiskan huruf? Yang udah kita bahas di huruf dho dan dal tadi. Pangkal lidah. Kalau zal tipis, kalau dho tebal. Berarti kalau ro sukun tipis begini, kalau ro sukun tebal begini. Kita lihat cara pelafalannya deh, Bunda. Nih, kalau ro sukunnya nggak dibaca dengan pangkal lidah, ini salah. Wal mursalati. Yang benar, wal mursalati. Beda bunyinya. Oke, ini bacaan yang salah. Turja'u. Ini yang benar, turja'u. Ya, ini bacaan yang salah, ursilu. Ini bacaan yang benar, ursilu. Ya, jadi izinkan kita dampingi teman-teman
ya, pelan-pelan untuk membunyikan bunyi hurufnya secara perlahan, disimak berulang kali setiap hari. Ya, oke. Sekarang yang ini Bunda. Ya, kalau roh sukunnya sebelumnya kasroh berarti tipis, berarti nggak perlu diangkat pangkal lidah. Contoh, ini bacaan yang salah. Fabashirhum. Kalau yang tipis, fabashirhum. Ya, ini bacaan yang keliru. Al-Firdausi. Bacaan yang insya Allah lebih tepat. Al-Firdausi. Paham sampai sini? Coba yang mulai paham boleh komen paham. Yuk sambil santai, sambil belajar ya, huruf-hurufnya dikenali gitu ya. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita praktekkan lagi. Jadi, jangan sampai dibaca. Nah, kira-kira mana bacaan yang tepat? Kalau teman-teman sudah paham, contoh satu atau contoh dua. Yang satu, bil Qur'ani. Dua, bil Qur'ani. Nah, kira-kira mana yang lebih tepat? Contoh satu atau contoh dua? Silahkan. Ya, contoh satu atau contoh dua? Contoh satu ya. Sip. Yuk kita lanjut ya. Sip, kita lanjutan ya. Bismillah. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli. Di kalimat ini sekarang Bunda, Abang, Kakak. Duh, maafin ya, ini kita banyak berhenti ngajinya ya, karena sambil belajar, izin ya. Oke, ini saya hapus dulu. Bunda perhatikan, Bunda. Di kalimat ini saya tandai huruf yang berwarna hijau nih. Ada nun sukun ketemu qaf, Bunda. Ya, di kalimat yang saya tandai dengan warna kuning. Bunda tahu ini hukum tajwidnya apa? Kalau ada nun mati ketemu qaf, hukum tajwidnya adalah ikhfa hakiki. Cara bacanya sebenarnya teman-teman kalau udah punya Al-Quran tajwid pasti udah banyak lah yang punya ya. Ada tulisan samar 2 harokat. Itu yang dasarnya. Kalau kita pengen next level, yuk kita coba dampingi pelan-pelan. Bunda, kita izin pakai buku saya, buka halaman nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Ada di halaman 59 ya. Nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Tadi ada nun mati ketemu huruf qaf. Bunda, cara baca ikhfa hakiki itu gimana? Samarkan dan dengungkan. Kalau ada dengung berarti tahan 2 harokat. Gitu ya. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan adalah ikhfa itu tidak cukup hanya samar dengung 2 harokat. Itu dasarnya. Tapi kalau pengen kita lebih maksimal, gak cukup dengan itu, tapi perhatikan huruf berikutnya apa. Ya, kenapa? Nih, perhatikan. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki ada di poin keempat yang ingin kita bahas apa? Tidak diperhatikan kadar tebal tipis dengungan ikhfanya. Ya. Maksudnya gimana? Nih, kan ini ada 15 huruf ikhfa ya. Nah, ada 5 huruf di antara 15 huruf ini dia yang harus dibaca ya, yang dia termasuk ke dalam huruf tebal. Shad, dad, ta, dha, qaf. Nah, kalau ikhfanya teman-teman ketemu 5 huruf ini karena di huruf tebal, maka karena tadi kita sudah tahu ikhfa itu adalah samar dengung 2 harokat sambil bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya di antara 15 huruf ini. Kalau hurufnya tebal, tebalkan ikhfanya. Kalau hurufnya tipis, tipiskan ikhfanya. Yang baru tahu boleh komen, saya contohkan ya. So, asal syaratnya apa? Satu, sabar Bunda. Sabar belajarnya. Ya, itu jangan teriming-imingi cepat Bunda. Itu. Cepat tuh cepat bisanya, cepat lupanya. Ya, itu. Oke, perhatikan. Bunda, ada nun sukun ketemu huruf sin. Huruf sin itu huruf tebal atau huruf tipis Bunda? Coba saya pengen minta tolong Bunda jawab dulu. Nun sukun ketemu sin, sin itu termasuk ke dalam huruf tipis atau tebal? Tipis ya Bun, tipis ya. Oke. Kalau tipis maka
tipiskan ikhfanya. Min sijilin. Maksudnya gimana? Ketika ikhfa, karena ketemunya huruf sin, si pangkal lidah kita nggak perlu naik, biar bunyi ikhfanya terjaga tipisnya. Ya, nih saya contohkan dulu nih ya. Min sijilin. Karena kalau dia diangkat pangkal lidah, nuansanya ikhfanya jadi tebal. Nih, asalnya misi. Kalau kita angkat misi, beda nggak bunyinya? Antara misijilin dengan misijilin beda karena organnya ada yang naik. Apa? Pangkal lidah. Jadinya bunyinya tebel. Pangkal lidah itu aktif kalau ketemunya bukan huruf tipis. Contoh, nih Bunda. Dhad itu huruf tebal. Oh, berarti ikhfa di sini harus tebal. Caranya gimana? Angkat pangkal lidah. Maka nggak dibaca bagaimana? Nggak dibaca begini. Mildhari'in, tapi dibaca mildhari'in. Bisa dibedakan. Yuk, kenali bunyi teman-teman bareng-bareng. Saya temenin. Kenali bunyi. Ya, bukan mildhari'in, tapi mildhari'in. Ya. Oke. Sip. Lanjut ya. Coba, kalau yang ini tebal atau tipis Bunda? Ini bacaan yang salah. Mau zakkaha. Yang benar, zakkaha. Ini bacaan yang salah Bunda. Fansab. Tapi yang benar, fansab. Ini bacaan yang salah Bunda. An salatihim. Yang benar an salatihim. Paham Bunda? Boleh saya temenin Bunda pelan-pelan belajarnya begini? Saya nggak temenin cuma di live Bunda. Tenang aja. Di mana lagi Bang? Yang sudah punya buku, ketemu saya setiap hari yang teman-teman mau ya. Bahasan benar salah semuanya udah ada 116 video di sini. Ada QR code 116 QR code 5 sampai 15 menit dalam buku. Ya. Jadi saya gak cuma nemenin teman-teman di live TikTok aja yang sudah punya buku ya. Lanjut. Oke, berarti kira-kira mana bacaan yang tepat? Nomor 1 atau nomor 2 Bunda? Yang 1 min qabli, 2 min qabli. Yang mana yang lebih betul Bunda? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Sok pelan-pelan aja. Dinikmati belajarnya, dikenali ya. Jangan terbuai dengan iming-iming cepat Bunda. Tenang aja, pelan-pelan. 2 ya. Sepakat 2? Sip. Yang betul adalah yang 2. Yang 1 itu dia pangkal lidahnya gak naik Bunda. Suaranya tipis. Ming. Harusnya ming qabli. Paham Bun? Yuk lanjut ya. Bismillah. Wala, yang nanya buku boleh kita belajar dulu ya. Nanti boleh, ada kok bukunya, tenang aja, gak kemana-mana, kan bukunya buku saya. Ya, oke? Oke, kita lanjut ya. Wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh. Wakul Robbi. Nah, kalau ngebahas hukum tajwid saya rasa sudah banyak live-live yang membahas ini. Cuman boleh ya sekali-sekali juga kita bahas hukum tajwid. Tadi hukum tajwid juga nih, ikhfa. Ya. Tapi saya izin melakukan bahasan yang lebih banyak orang yang belum bahas gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang ini. Yang ini wakul Robbi, jangan sampai dibaca lamnya dibaca jelas sukunnya. Karena ada hukum idgham bila gunnah, ditandai dengan warna magenta. Nah kan biasanya kalau belajar itu bahasanya ini ya, dari kode tajwid, belajar hukum tajwid, dari kode tajwid. Nah itu kan udah banyak. Jadi kalau teman-teman fokus bahasanya pengen hukum tajwid, boleh di live guru-guru kita yang lain. Kalau kita agak lama bahasannya gitu ya. Ini cara bacanya gimana? Nih, leburkan tanpa dengung.
namanya idgham bila gunnah. Di buku ada nggak? Nah, maaf, ini bukan idgham bila gunnah, afwan. Ini namanya idgham. Idgham apa? Idgham apa? Bukan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah itu kalau nun sukun. Ini bukan idgham bila gunnah. Maaf tuh. Terkecoh ya. Karena cuma lihat warna. Idgham apa? Nah, ini beda-beda nih. Ini beda-beda. Apa? Ini namanya idgham mutaqaribain. Bukan mutajanisain karena makhraj mereka nggak sama, Bunda. Ya. Ini namanya idgham mutaqaribain, ya. Gitu ya. Idgham mutaqaribain. Jadi mereka makhrajnya berdekatan walaupun beda tapi berdekatan, ya. Sifat berbeda tapi makhraj berdekatan. Nah, cara bacanya ya udah yang ini dileburkan secara kamil, secara sempurna ke huruf ro. Wa qur rabbi. Jadi nggak dibaca wa qul rabbi, tapi kita baca wa qur rabbi. Wa qur rabbi. Mutaqariban itu akrob artinya apa? Dekat kan ya. Teman akrab, dekat berarti itu. Nah, mutaqaribain itu dari asal katanya akrob, dekat. Apa yang dekat? Makhraj huruf lam dan ro. Gitu. Sama-sama di daerah ujung lidah, tepi lidah depan gitu ya. Nah, cara bacanya lamnya seolah dihilangkan, dileburkan secara sempurna ke huruf ro. Itu namanya idgham mutaqaribain ya. Jadi cara bacanya seolah nggak ada lamnya. Wa qur rabbi. Itu ya. Wa qur rabbi zidni ilma. Satu lagi bahasan sebelum saya izin istirahat. Istirahat itu bukan berarti selesai ya. Istirahat, ambil nafas. Bunda, perhatikan di kalimat ini ya. Kalau bahasanya huruf banyak yang bisa kita bahas, Bunda. Bun, di kalimat ini ya ada huruf yang saya izin tandai dengan warna merah. Berarti ini punya potensial kesalahan besar, Bunda. Ini namanya huruf dal dalam kondisi sukun. Kesalahan yang sering kali terjadi dan ini bisa berpotensi menjadi kesalahan besar apa, Bunda? Nih, dalnya kan ketika sukun berarti dia punya sifat namanya kolkolah, pantulan. Pantulan yang seperti apa dulu nih? Ya. Nih, perhatikan di halaman 71 di buku saya, dal sukun, kesalahan yang sering kali terjadi, dia sudah dikolkolahkan. Dia sudah dipantulkan. Tapi pantulannya di ujung pelafalan itu tertahan. Contoh, ini bacaan yang salah yang disebut dengan pantulan tapi dia ujung pelafalannya tertahan. Rodadnahu. Yang lebih tepat, rodadnahu. Satu, rodadnahu. Itu pelafalan yang salah. Yang lebih tepat, rodadnahu. Yang salah, midroron. Yang lebih tepat, midroron. Ya. Yang salah, sidroti. Yang benar, sidroti. Beda ya? Jelas bedanya, Bunda. Yang salah, mudbirina. Yang benar, mudbirina. Yang salah, mudhammatani. Yang benar, mudhammatani. Ya. Oke, paham sampai sini? Bang, kenapa pantulannya nggak boleh tertahan seperti itu? Nah, pantulan yang tertahan seperti itu khawatir teman-teman sedang menambah huruf yang tidak diundang. Ya, atau ada huruf siluman di situ. Ya, yang harusnya dibaca fi sidrin, tapi Bunda baca fi sidrin. Kenapa? Khawatir Bunda seperti sama dengan menambahkan huruf hamzah sukun di situ. Huruf-huruf yang bertemu hamzah sukun kan mati ya, teman-teman. Nah, ini jangan sampai mematikan bunyi kolkolahnya. Fi sidrin. Tapi hilangkan bunyi hamzahnya. Fi sidrin. Ya. Yang paham, coba pelan-pelan sambil santai boleh komen paham. Yuk. Ya, biar bacaan kita tuh terupgrade, teman-teman. Gitu, ya. Paham? Jelas? Jelas sampai sini? Oke, kalau sudah paham,
kembali ke dalam ayat teman-teman sekalian, dan sekarang kita lihat mana bacaan yang tepat dalam ayat yang lagi kita baca. Siap? Konsentrasi. Satu, ada dua pelafalan ya, ada satu, ada dua. Yang satu, Rabbi zidni. Dua, Rabbi zidni. Kira-kira mana bacaan yang lebih tepat? Satu atau dua? Dua atau satu? Ya. Satu ya, atau dua nih? Dua, tuh pada komennya dua teman-teman, Masya Allah. Ya, jadi jangan sampai baca tertahan lagi pantulannya, apalagi buat bapak-bapak ya, gitu ya, yang surah dan ibu-ibu juga, yang surah favoritnya surah Al-Ikhlas. Jangan semuanya begitu. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam ya. Nah, jadi mau kolkolah sugro di tengah kalimat, kolkolah kubro ketika berhenti, kolkolah akbar ketika ada tasydid, tak ada kolkolah yang bunyinya ada hamzah sukunnya. Nih, kolkolah sugro dan kubro kita pakai surah Al-Ikhlas saja. Lam yalid walam yulad. Nggak ada yang nggak mentang-mentang kubro di ujung. Lam yalid walam yulad. Enggak. Ya. Kol-kola yang ada tasdidnya. Contohnya tadi yang ini. Ya, yang ini Bunda. Mana tadi ya? Sempat kita bahas. Nih yang ini. Nggak boleh dibaca gini kol-kol yang ini nih. Al-Malikul Haqq. Nggak gitu. Tapi Al-Malikul Haqqo. Nggak ada e-nya. Ya. Oke, nanti kayak keselak nanti, hati-hati ya. Gitu. Oke. Nah, jadi ringankan aja, mau kol-kolah sugro, kubro, akbar, nggak ada yang nggak ada hamzah sukunnya, nggak ada. Ya. Oke. Apa bedanya kol-kolah sugro dan kubro? Kubro lebih kuat, tapi tidak ada hamzah sukun. Ya. Oke. Wa qur rabbi zidni ilma. Sampai sini faham teman-teman ya. Pelan-pelan saya dampingi pelan-pelan. Yang tadi senang belajar bunyi salah benar ya, salah midroron, benar midroro. Itu kita baru bahas satu kesalahan huruf dal, poin 2, belum poin 1 tuh. Dan itu semua dicontohkan benar salah dalam total 116 QR code seperti ini dalam satu buku saya. Alhamdulillah. Saya izin istirahat dulu. Senang belajar